Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asma'ul husna was-sifatul 'ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara politik NU, politik kebangsaan, politik nasionalis religius. Jadi sudah lama NU dalam tanda kutip mengharamkan politik praktis. Sejak 55 NU kembali ke khithah. Khithah itu adalah garis perjuangan dasar awal yang menjadi landasan dibentuknya NU, yaitu untuk menjaga NKRI ini tanpa harus ikut menjadi partisan partai politik. Alhamdulillah, langkah ini adalah sebuah ijtihad yang besar, yang bermanfaat, yang berkah. Terbukti dengan lepasnya NU dari politik praktis semakin mengukuhkan, semakin mengokohkan NU sebagai kekuatan politik besar, bahkan terbesar. Jadi bagaimana akhirnya NU berpolitik? Kalau saya lebih menyoroti, NU adalah sebagai kekuatan nomor 2 setelah TNI Polri. Bagaimana kekuatan militer atau peran militer TNI Polri dalam menyeimbangkan politik nasional? Prinsip TNI Polri adalah selama orang itu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak mengkhianatinya, tidak mengkhianati negara, dan meraih kekuasaan dengan cara yang sah, maka TNI akan membantu, mendukung, mau menjadi pengawal daripada penguasa tersebut. Tetapi ketika sang penguasa, baik dalam pelaksanaannya, tata caranya mendapatkan kekuasaan dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ataupun setelah berkuasa sang presiden atau penguasa tersebut menyalahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila dan kesetiaannya kepada negara, dalam arti menjadi partisan politik identitas tertentu, maka TNI Polri akan siap menggulung dalam tanda kutip presiden atau penguasa tersebut, menekannya, bahkan kalau perlu mengkudetanya. Itulah taring yang dimiliki oleh TNI Polri, karena mereka adalah kelompok militer bersenjata ditakuti oleh presiden yang coba-coba melanggar ketentuan. Itulah TNI Polri garis miring militer. Jadi pada saat ini kenapa militer adem ayem, bahkan mensupport, mendukung pemerintah yang sah? Karena semua berjalan sesuai koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Kalau TNI Polri militer adem-adem saja, fine-fine aja, support saja, berarti tidak ada yang salah dengan pemerintahan yang sah ini. Itulah militer kita. Alhamdulillah. Ya, tentunya saya sudah sampaikan pada Kepala Staf Angkatan dan juga pada para Pangkota Maops untuk memberikan selalu pemahaman kepada jajarannya. Ya, jangan sampai kita terlibat mengikuti arus tadi yang tidak jelas, tapi justru menghilangkan kepentingan kita yang lebih besar. TNI tugasnya apa? Yaitu tadi menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah.
dengan operasi militer, perang maupun biasanya selain perang. Jadi tugas besar ini jangan sampai lepas ya karena tadi kepentingan yang sesaat. Saya katakan NU juga berfungsi mirip-mirip seperti TNI Polri militer ini. Selama kekuasaan diraih dengan cara yang benar, kemudian setelah berkuasa juga menjalankan dengan cara-cara yang benar, artinya tidak menyalahi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak menyalahi kesepakatan bersama, tidak menonjolkan politik identitas, maka NU pun fine-fine saja, baik-baik saja, dukung-dukung saja. Maka sebagai contoh pemerintahan yang sekarang, NU dalam posisi mensupport, menjaga, dan mengawal pemerintahan yang sah demi ketentraman, ketertiban, dan kelancaran bernegara. Persis seperti TNI Polri. Bagaimana taring yang dimiliki NU? Apakah kekuatan yang dimiliki NU sehingga menjadi pertimbangan penguasa? Ternyata kekuatan NU terletak pada massa dan ideologi. Dengan jumlah massa yang begitu besar, maka seluruh penguasa, seluruh presiden yang ada akan mempertimbangkan NU. Sekali NU tarik kepercayaan, maka seketika itu pula pemerintah akan ambiar. Jadi tanpa masuk partai politik pun NU bisa menentukan. Maka tidak heran setelah berkuasa para presiden menjaga nama baiknya dengan NU, menjaga hubungan baiknya dengan NU, dan berusaha menempatkan orang-orang NU di pemerintahan. Karena apa? Karena wawasan kebangsaan NU tidak diragukan lagi sebagai pengawal negara berkebangsaan, anti identitas, pemelihara pluralisme, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Persis seperti TNI Polri. Hanya saja NU berasal dari organisasi massa dan agama. Jadi bagaimana cara kita berperan dalam politik negara ini melalui NU? Caranya adalah tetap setia dengan NU, tetap berada dalam NU, tetap mengikuti NU, tetap membesarkan NU, menyebarkannya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bernaung di bawah NU sebagai bargaining politik terhadap pemerintahan. Itulah uniknya politik NU dalam perspektif saya. Kemudian bagaimana dengan konstelasi politik yang ada sekarang ini? Alhamdulillah, sebagaimana ditegaskan Ketua Umum PBNU Gus Yahya, bahwa NU tidak berpolitik kemana-mana, tidak memihak partai manapun, termasuk bagaimana kader-kadernya masuk ke partai apapun, itu semua tidak mewakili NU. Kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon. Silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu. Ya, dan silakan nanti ketika parpol memilih tokoh senior NU seperti misalnya Nasaruddin, silakan saja, silakan saja. Silakan saja, tidak ada masalah, silakan aja. PNU juga akan memberikan dukungan. Ya dukungannya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya itu bolak-balik sampai teriak-teriak soal ini. NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan. Adapun mereka memiliki karakter NU berkebangsaan, pro pluralisme, pro kebinekaan, menghargai agama-agama lain, dan tidak menghendaki satu agama atau negara Islam, maka itu alhamdulillah. Berarti kader-kader NU ada di mana-mana. Silahkan mereka mendirikan partai atau bergabung dengan partai manapun, itu lebih baik. Tetapi secara organisasi, NU tetap berdiri mengawal NKRI, Tutwuri Handayani bersama TNI Polri.
Sekali NU dijauhi atau diganggu, maka tiket untuk meraih kekuasaan akan terganggu, bahkan terganjal, bahkan batal. Mudah-mudahan kekuatan NU ini sebagai berkah bagi bangsa Indonesia terus bertambah, terus membesar, terus terpelihara. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda jangan berpaling dari NU. Ajak semua saudara-saudara dan orang-orang yang menjauh dari NU untuk kembali. Karena dengan menjadi NU, Anda adalah menjadi penyeimbang politik. Anda berarti menyumbang pada kerukunan bangsa, kestabilan bangsa, dan keseimbangan politik. Mudah-mudahan. Jadi siapapun calon presidennya tidak terlalu penting, karena semuanya akan membutuhkan NU. Yang paling penting adalah kita membantu NU, memperingan kerja NU dalam menstabilkan politik ini, yaitu dengan tidak memilih calon presiden yang bertentangan dengan nilai-nilai NU dan kebangsaan, bertentangan dengan kesepakatan bersama Piagam Madinah, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 45. Hindari memilih presiden yang bergabung dengan kelompok intoleran, radikal, memaksakan kehendak, berafiliasi dengan negara Islam, berafiliasi dengan negara syariah Islam, dan semua kelompok-kelompok yang memperjuangkan identitas. Itu caranya. Siapapun, apapun gejala-gejala ini yang menempel kepada calon manapun, maka kita hindari. Berikan suara Anda kepada orang-orang yang benar-benar menjaga keutuhan bangsa, menjaga NKRI nasionalis sejati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.